Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Guru Indra Kents, terima uang 1,9 miliar rupiah, kini jadi tersangka. Barreskrim Polri resmi menahan Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich sebagai tersangka kasus penipuan investasi bodong lewat aplikasi trading binary option Binomo. Fakarich merupakan sosok yang pertama kali mengenalkan Indra Kents dalam hal trading binary option. Ia juga yang mengajari Indra Kents cara trading Binomo. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko. Menurut Kombes Gatot, saat ini Fakarich ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Barreskrim Polri. Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Gatot mengungkapkan Fakarich menerima uang senilai 1,9 miliar rupiah dari Indra Kents. Berikut keterangan pihak kepolisian. Tren gangguan Kamtimas mengalami kenaikan sebanyak 584 kejadian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 ada sebanyak 574 kejadian. Sedangkan untuk hari Senin ada sebanyak 1.158 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.104 kejadian, pelanggaran terjadi sebanyak 2 kejadian, dengan rincian korban luka ringan 2 orang. Adapun kerugian materi naikkan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian dilakukan penangkapan sebagaimana surat perintah penangkapan nomor SPK 54 Romawi Res 2.5/2022 Dir Tipidexus tanggal 4 April 2022. Kemudian setelah ditangkap, terhadap F dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Hingga pukul 1.30 WIB. Diperiksa sebagai tersangka dengan didampingi oleh pengacara atau penasihat hukumnya terkait hubungan yang bersangkutan dengan tersangka Ika dengan 44 pertanyaan. Di situ juga penyidik membuka akses daripada Berita selanjutnya datang dari Mawar Afi, ceritakan psikis anaknya akibat pernikahan mantan suaminya. Mawar Afi akhirnya angkat bicara terkait pernikahan mantan suaminya yakni Steno Ricardo dengan mantan pengasuh anak-anaknya Susi. Menurut Mawar, hal ini sangat merugikan ketiga anaknya. Terutama soal psikis dari anak-anaknya tersebut, Mawar pun mengatakan bahwa anak-anaknya sempat terkejut lantaran banyak video yang beredar soal pernikahan dan kemesraan sang ayah dengan mantan pengasuhnya. Lebih lanjut, Mawar menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memberitahu perihal pernikahan ayahnya dengan mantan pengasuhnya. Hanya saja anak-anaknya melihat berita tersebut di media sosial. Ia pun mengaku kesulitan saat memberikan penjelasan terkait pernikahan tersebut. Berikut wawancara dengan pihak Mawar Afi. Nah, orangnya sudah kita tahu.
kita sudah telusuri akun itu milik siapa dan ada kaitannya juga dengan si mantan ini. Nanti lagi kita lihat nanti. Ada berapa akun tuh? Ada banyak akun, tetapi saya yakin itu yang mengoperasikan satu orang. Ya kan, yang mengoperasikan akun itu satu orang dan kita tahu siapa orang-orang itu dan akan segera kita buat laporan di Polda. Orang terdekat, Bang. Gimana? Terkait apa, Bang? Terkait dengan komentar Terkait dengan sepupu. ujaran kebencian dan bisa ditahan orangnya ketika dia tersangka. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia sudah menuduh, mengatakan bahwa Mawar ini seperti hantu katanya. Ya, menggunakan aib untuk mencari popularitas. Aib gimana, Wong? Ini sudah dibongkar di persidangan. Kalau dia mengatakan di ruang publik, itu ekspresi perasaan dia sebagai seorang mantan istri. Parahnya masalah ini bukan karena dia bercerai. Sebenarnya masalahnya bukan itu. Tetapi setelah bercerai, belum selesai masa idahnya itu, dia sudah nikah sama siapa? Ya kalian tahu lah. Ya, itu ya. Kak Mawar dengan adanya Kak Mawar akhirnya dengan masalah yang terjadi akhirnya curhatnya di sosmed gitu. Sebetulnya saya tuh nggak pernah blow up pertama kali, bahkan bukan dari saya loh. Jadi pertama kali saya tahu soal pernikahan, saya tidak ada bicara sama sekali, tidak pernah menyebutkan juga bahwa saya bercerai karena sebetulnya ketika saya bercerai mantan suami saya meminta untuk nggak usah bilang-bilang dulu kita cerai ya. Jadi saya dilarang untuk bicara untuk bicara bahwa saya sudah bercerai. Jadi yang pertama mengupload pernikahan itu nggak lain nggak bukan wedding organizer dari mantan suami saya. Jadi dari situ banyak netizen nge-tag saya, nge-mention saya ya karena udah terlanjur orang-orang tahu ya saya jawab. Cuma itu kapasitas. Khalif memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ariel Noah. Difki Khalif ini sebagai sepupu Ariel Noah. Tak beda jauh dari Ariel Noah, Difki Khalif tidak hanya bersuara merdu, dirinya juga memiliki musikalitas yang tinggi. Difki diketahui pandai bermain alat musik seperti gitar dan bisa menciptakan lagu dalam waktu sekejap. Tak dipungkiri, menurutnya Ariel Noah menjadi referensi dan role model dalam dia bermusik. Meski begitu, jadi penyanyi pendatang baru, Difki mengaku tak ingin hanya mengandalkan nama besar saudaranya dalam industri hiburan tanah air. Sebagian besar untuk pembuatan lagu dilakukan Difki sendiri dan menurutnya Ariel Noah hanya sebagai mentornya saja. Kendati demikian, Difki Khalif bersyukur karena berkat mantan Luna Maya itu, dirinya bisa membuka gerbangnya ke dunia perindustrian musik. Berikut wawancara dengan Difki. Maksudnya karena di lagu ini kan kalau kamu dengar liriknya kan di sini dia terkesan si peran utamanya yang menyanyikan lagu itu pecundang. Jadi kayak dia punya kesalahan, bukan dia yang ngaku kesalahannya, justru dia malah nyalain si kekasihnya ini. Kenapa lu jauh? Jadi di sini gue tidak mau menggambarkan orang yang bernyanyi dalam lagu ini seperti lagu-lagu pada umumnya yang lebih kesannya terlihat dialah yang benar, dialah korban, dialah yang baik gitu ya. Padahal si pemeran utama ini yang justru antagonis dan yang salahnya itu ya Pak ya. Justru di sini gue mau memperlihatkan bahwa di diri kita manusia kita punya benak yang baik, tapi di sisi lain kita bisa saja terjun dalam lubang kesalahan mungkin atau sebuah. Makanya di lirik awal itu kayak ada merasanya aku hilang dari tempat tidur. Gue menggambarkan bahwa rasanya aku hilang dari tempat tidurku tuh tempat tidur. Kalau tempat tidur itu bisa bicara, mungkin dia bakal tahu A sampai Z. Dialah yang cuman di tempat yang memang semestinya kita berada pun, di tempat tidur pun gue merasa hilang. Jadi itu menandakan bahwa ada sebuah pikiran yang mengawang-awang dalam pikiran gue. Terus karena apa? Dia cerita karena ada rasa, tak terasa, ingin rasa. Itu agak unik tuh. Iya benar-benar. Karena ada rasa. Berita selanjutnya datang dari Hotman Paris, dilaporkan atas kasus penyebaran konten asusila. Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan atas kasus penyebaran konten asusila di media sosial oleh Forum Batak Intelektual atau FBI. Laporan tersebut berdasarkan pada unggahan Instagram Hotman Paris yang selalu pamer kebersamaan dengan para asisten pribadinya. Kemudian Direktur FBI Bintu Siregar menyambung ucapan Leo Situmorang.
Binto menilai Hotman Paris menganggap benar perlakuannya saat pamer kebersamaan dengan para asprinya. Selain itu, Binto juga memberikan peringatan kepada Hotman Paris Hutapea. Binto berharap supaya Hotman tidak membuat pengalihan isu atas kasus ini. Binto dan para anggota FBI akan membuktikan adanya unsur pidana tindakan asusila dalam akun Instagram Hotman Paris. FBI merasa dirugikan oleh sikap Hotman Paris selama ini. Berikut wawancara dengan Rasman. Beberapa proses peracara yang diduga menyalahi, dan itu sedang saya verifikasi dan saya coba komunikasikan. Di luar itu tadi saya komunikasi juga terkait dengan klien saya, Ibu X yang terakhir, terkait dengan PT Antam atau Aneka Tambang Mas. Kemudian ini saya barusan koordinasi bertemu dengan penyidik di cybercrime. Yang perlu saya sampaikan, saya terima kasih kepada penyidik yang sudah profesional, dalam hal ini Dirkrimsus, Pak Kasubdit, Pak Ropan, Dirkrimsusnya Pak Aulia Lubis, Kombes, Pak Ropan, kemudian Pak Charles, Pak Nur, bahwa terkait dengan kasus Richard Lee, sekali lagi itu clear. Tersangka yang dua itu, pertama kaitannya dengan Atika Putri, tersangka pencemaran nama baik, dan illegal access itu sudah clear, termasuk gelar di Mabes Polri. Saya memastikan itu tadi satu poin, sehingga itu tinggal menunggu di kejaksaan, dan kalau jaksa bermain-main, sekali lagi ini akan kita kejar. Kenapa? Karena timeline Richard Lee ketika dia melakukan review, menguji lab produk itu benar dari KAU, yang tahu orang se-Indonesia dan se-dunia ini, karena ini menyangkut masalah online dan televisi, bahwa KAU itu dijemput paksa ke sana dan kemudian diambil dan minta tolong, dan saya yang menyelamatkan KAU dari sini sehingga ditangguhkan penahanannya. Kok kau bilang nggak selesai? Seorang semua tahu. Kau minta tolong, jerit-jerit tolong. Sampai istrinya nggak kenal tuh sama Richard. Tengah malam saya tunggu di sini. Emang yang bebaskan kau siapa? Kepala kau, kepala bapak kau. Pakai kepala saya ini tuh dan pakai surat saya. Ya, ini supaya dia tahu. Dan kau berurusan sama hukum, dan saya akan kejar siapapun di belakang kau yang coba menahan kasus ini untuk tidak lanjut ke pengadilan. Yang kedua, dari segi gaib yang membebaskan dia atau ditangguhkan. Karena itu surat saya sudah tanya Dirkrimsus, saya sudah tanya Kasubdit, tanya Kanit, bahkan Pak Kapolda langsung klien saya, dan setelah jadi klien saya tahu dia siapa, jaringannya sampai di mana, kekuatannya sampai di mana, dan kenapa dia ada perubahan-perubahan sebelum terjadi di sini pemanggilan terakhir dan dia ditahan. Jadi kecurigaan itu ada rangkaian. Dia lupa kalau saya ini politisi, bukan saja sebagai seorang lawyer. Kemudian Hotman Paris. Hotman, jangan kau sangkut pautkan urusan laporan polisi dengan saya. Yang melaporkan kau adalah Forum Batak Intelektual, dipimpin oleh Direktur LBH-nya, Saudara Binto Mawi Siregar. Ketua umumnya Adinda Leo Situmorang. Dan Ibu Elida Neti, seorang lawyer, perempuan, dan mantan ketua perempuan Partai Amanat Nasional Provinsi Riau. Ini yang melaporkan. Kita mensupervisi. Jadi kalau kau bilang saya pelapor. Berita selanjutnya datang dari Ziva Magnolia, ungkap tantangan dalam syuting film perdananya. Penyanyi Ziva Magnolia mengawali debutnya di dunia akting lewat film Pulang karya sutradara Azhar Kinoy Lubis bersama rumah produksi Falcon Pictures. Dalam film yang sudah tayang di Klik Film pada Sabtu 2 April 2022 lalu, Ziva Magnolia berperan sebagai Rindu, anak dari seniman bernama Pras dan juga seorang rektor bernama Santi.
Wanita berusia 21 tahun tersebut mengakui peran Rindu yang merupakan anak sulung cukup menantang karena Ziva adalah anak bontot dalam kehidupan nyatanya. Guna mendalami perannya sebagai kakak, Ziva banyak tanya kepada kakak kandungnya sendiri, baik dalam segi sosok seorang anak pertama dan juga sikapnya. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu juga tak mudah mendalami karakter dari Rindu yang bertolak belakang dengannya. Kendati demikian, Ziva Magnolia mengaku sempat terbawa sosok Rindu ketika di rumah. Ia berubah menjadi wanita yang galak dan asal mengomentari orang tuanya sendiri. Berikut wawancara dengan Ziva. Sebagai kamu main film untuk pertama kalinya menemukan kesulitan ya dalam film ini? Pastinya ada banget, terutama dari segi feeling gitu, dari segi feeling. Aku tipe orang yang aku tuh bener-bener kayak takut gitu lah kalau misalnya takut salah, aduh gimana dan itu bikin aku jadi terlihat kaku gitu. Tapi semenjak aku kenal sama lawan main aku, Karingo, itu bener-bener aku jadinya kayak sebisa mungkin itu malah jadi kayak kita ngobrol aja gitu, ngobrol biasa aja, kayak nggak perlu setakut itu ternyata gitu sih. Mungkin juga waktu sama Ringo, Mas Ringo ngajarin nggak sih kamu kalau misalnya kasih masukan dalam acting gitu? Pastinya kalau kasih masukan itu lebih ke discuss gitu ya, bukan tipe yang menggurui juga soalnya kalau Ayah Ringo ini. Aku belajarnya justru karena kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi di luar acting itu lebih ngobrol-ngobrol tentang kehidupannya bagaimana, dari dulunya gini. Dan itu jadi kayak satu demi satu aku jadi puzzle gitu. Oh ternyata sebenarnya kayak gini. Terus yang aku dapet itu emang lebih ke gimana caranya kita bisa mengelola perasaan. Yang aku tadi udah bilang juga soal feeling. Kalau sedih itu nggak selalu harus nangis, marah nggak selalu harus teriak, dan itu aku tanemin banget dalam pikiran aku, dalam hati aku. Pokoknya apapun yang aku, misalnya kalau di rumah aku kesel karena makanan aku misalnya diambil, aku marahnya kayak gimana, dan yang aku rasa itu benar, melakukan hal itulah yang dilakukan gitu. Ziva, tadi apa sih akhirnya alasan kenapa kamu akhirnya mau ikut nyoba dunia acting? Pastinya karena aku tertarik juga, dan aku senang banget juga bisa belajar hal-hal baru. Aku tipe yang kalau misalnya aku nggak suka, aku pasti nggak mau juga gitu lah. Jadi memang aku suka banget juga sih untuk belajar berakting. Apa sih yang menantang dari karakter Rindu ini, Bu Ziva? Karakter Rindu ini sebenarnya ada di aku juga gitu loh. Aku juga tipe yang kadang-kadang beberapa yang rindu itu rasakan, itu kadang-kadang juga aku rasakan juga jadi seorang Ziva. Dan yang menantangnya mungkin lebih ke apa ya, yang tadi sih pas aku masih di awal-awal masih takut banget gimana caranya nih untuk membangun chemistry sama senior, dan itu yang gimana ya ternyata seniornya itu baik banget dan merangkul, jadinya hal itu nggak sesulit itu. Terus juga waktu itu kan kita shoot. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.